Nah, untuk materi kita yang kedua ini, kita akan lebih banyak membahas tentang teknis nanti ya, bagaimana pengelolaan memetakan gaya belajar kita di sekolah dengan aplikasi. Nah, eee, kita ulangi sekilas ya dari materi dari Bapak Dr. Rajabi tadi, bahwa gaya belajar ini merupakan cara tercepat ya dalam ya, jadi gaya belajar ini merupakan cara tercepat dan terbaik ya, yang dimiliki oleh setiap individu atau siswa kita dalam menerima, menyerap, mengatur, dan mengolah informasi ilmu pengetahuan yang diterimanya. Jadi intinya proses dari luar masuk ke dalam pikiran otak kita ya. Jadi itu, gambaran tentang gaya belajar Bapak Ibu. Nah sebenarnya, gaya belajar sendiri, pada dasarnya oleh penemunya itu ada 3 ya, awal-awal ditemukannya itu ada 3. Nanti pada perkembangannya ada banyak Bapak Ibu, tapi kita perlu mengenali yang dasar dulu ya. Yang pertama adalah visual, auditory, dan kinestetik. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Rojabi. Nah kemudian siapa sih, penemu gaya belajar, Pak? Jadi ternyata gaya belajar itu ditemukan oleh Roberta Bobby de Porter. Jadi ini bukan hal yang baru ya, bukan penemuan baru. Jadi Bobby de Porter ini seorang pengusaha, penulis, dan juga pendidik ya, termasuk guru. Jadi kalau dulu tahun 90-an Bapak Ibu pernah mendengar quantum learning ya, itu membaca cepat. Tidak perlu melihat huruf, tapi melihat spasi-spasi yang kosong atau satu baris menjadi 3 itu, quantum learning yang ditemukan oleh Bobby de Porter. Nah, setelah kita, review sekilas tadi tentang gaya belajar, baik kita akan mencoba untuk memahami, kita akan memahami, dan mendalami lagi ya tentang gaya belajar yang ada di lingkungan kita. Jadi kita lihat ulang kejadian-kejadian yang ada di sekolah kita sekarang Bapak Ibu. Nah yang pertama ini Bapak Ibu, eee, Bapak Ibu akan sering menyaksikan seperti ini Bapak Ibu, siswa yang lompat pagar saat jam sekolah ya. Pertanyaannya apakah siswa ini adalah siswa yang nakal Bapak Ibu, tanda petik ya. Ternyata tidak ya Bapak Ibu. Jadi, siswa ini adalah siswa yang memiliki gaya belajarnya adalah, kinestetik. Kenapa? Karena mungkin mereka, tidak bisa menyalurkan gaya belajar kinestetiknya di kelas, sehingga mereka melakukan aksi-aksi yang berkaitan dengan fisik ya, kinestetik seperti itu. Jadi belum tentu anak yang lompat pagar itu anak yang nakal ya. Boleh jadi sekolah tidak mampu menyediakan, saluran untuk menyalurkan kinestetiknya. Kemudian yang kedua, kalau siswa, nilainya di bawah KKM, kemudian di remedi tetap di bawah KKM, di remedi lagi sampai 3 kali tetap di bawah KKM, itu bahkan ada kebijakan kurikulum kemarin kalau sudah remedi 3 kali, nggak usah dites ulang ya, tapi dikasih penugasan seperti itu. Pertanyaannya ya, apakah siswa yang nilainya di bawah KKM itu anak yang tidak pintar ya, atau tanda petik bodoh gitu ya? Maaf Bapak Ibu, itu bukan ya. Boleh jadi ada kesalahan kita ya sebagai pengajar, mungkin cara mengajar kita tidak sesuai dengan gaya belajar mereka Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya lagi. Nah, ini sering terjadi ya Bapak Ibu, guru menyuruh siswa harus duduk tenang, anteng, tangan di depan ya semuanya. Tapi ternyata perintah guru sering dilanggar ya, di belakang nanti ada kelompok siswa yang mulai rame, ada kelompok siswa yang mulai goyang-goyang meja ya, seperti itu, ada siswa yang mulai ngomong sendiri, bergerak-gerak, nyenggol temannya, seperti itu. Itu kenapa terjadi Bapak Ibu? Jadi kita harus mulai memahami paradigma baru bahwa ini akan terkait dengan gaya belajar. Siswa yang memiliki, kemampuan gaya belajar auditory dan kinestetik, mereka akan kesulitan, untuk disuruh tenang ya, di atas meja atau kursi seperti itu. Jadi mereka rame sendiri itu biasanya yang auditory. Kalau mereka,
ngomong sendiri auditori, tapi kalau mereka yang goyang-goyangan tubuh, goyangkan meja, nyenggol temannya, itu yang kinestetik, Bapak Ibu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, juara kelas ini kalau di-riset nanti kebanyakan adalah siswa yang auditori, Bapak Ibu. Kenapa? Karena apakah gurunya selama mengajar dari semester pertama sampai akhir semester, sampai mau ujian, itu ceramah melulu, Bapak Ibu. Jadi yang diuntungkan adalah siswa yang auditori, Bapak Ibu. Siswa yang kinestetik maupun visual itu akan kesulitan memahami apabila guru menggunakan metode ceramah melulu. Kenapa? Karena metode ceramah yang diuntungkan adalah siswa yang auditori. Karena, siswa yang auditori sekali mendengar mereka akan ingat, sedangkan siswa yang visual atau kinestetik kalau menggunakan kata-kata seperti itu, dalam 5 menit kita tanya ulang apa yang kita katakan sebagai guru ya, nanti mereka akan lupa, Bapak Ibu. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Rojadi, bagaimana tips, mengajar ya sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, tadi kan sudah dilihat ya, ternyata yang sering jadi juara adalah siswa yang auditori. Kemudian, kalau Bapak Ibu sudah ngajarnya bertahun-tahun ya, melihat bukan sering melihat ya, akan sering menyaksikan kejadian-kejadian siswa yang dulu juara satu ya di kelas, ternyata setelah lama mereka jadi karyawan ya, mungkin jadi tim ahli ya, tapi tetap jadi tim ahli. Kemudian siswa yang biasa-biasa, di kelas kita, kadang-kadang mereka jadi bos, jadi juragan, jadi DPR, seperti itu ya. Mengapa ini semua bisa terjadi, Bapak Ibu? Ya, mengapa semuanya ini berlaku dan sering kita saksikan bahwa siswa yang juara satu tidak menjamin mereka akan menjadi leader atau, orang yang mungkin banyak dicita-citakan ya untuk, pekerjaan di masa depannya. Nah, kemudian timbul pertanyaan pada kita, apakah pengajaran di kelas kita ini sudah sesuai dengan kebutuhan siswa, Bapak Ibu? Ya. Nah, untuk tahu lebih mendalam, kita akan mendeteksi dulu gaya belajar kita dan kita akan tes untuk kita sendiri ya. Kita tes, bagaimana kita mengetahui gaya belajar kita, Bapak Ibu. Kita akan menggunakan aplikasi, tapi kita akan menggunakan Google Form ya, Bapak Ibu. Sekarang yang mau mau mencoba tes gaya belajar, nanti kita akan analisis ya. Silahkan saya share, chat Zoom, mohon maaf saya mute dulu ya. Linknya saya taruh di chat Zoom, silakan Bapak Ibu yang mau ngisi tes gaya belajar, secara online, silakan diklik. Ya, saya klik coba ya. Nah, ini ada angket, silakan diisi Bapak Ibu, alamatnya SID garis miring tes GB. Silakan diisi, kita akan simulasikan, bagaimana kita akan memetakan gaya belajar kita. Katakanlah Bapak Ibu di sini semuanya sebagai siswa dulu ya sementara. Selama webinar, kita pakai tes angket yang paling ringan untuk SD sebenarnya ini 10 pertanyaan saja. Silahkan diisi dan dipilih yang paling mungkin ya, yang paling mungkin. Eh, untuk identitasnya bisa diabaikan semua kecuali nama, ya, nama wajib diisi. Ya, ini tes untuk siswa, untuk tes aslinya ini soalnya banyak, sekitar 30-an Bapak Ibu. Tapi karena kita event webinar seperti ini, maka nanti kita akan pakai yang paling sedikit, ya. Jadi di sini Bapak Ibu akan diperlihatkan pilihan angket dengan 3 jawaban dan pilih yang paling sesuai dan paling mungkin Bapak Ibu lakukan, ya. Silahkan diisi, waktunya cuma 5 menit ya Bapak Ibu, dimulai dari sekarang.
Sorry, ini saya taruh di chat Zoom ya, alamat linknya ya. Oke, silakan diisi, mana yang paling mungkin ya Bapak Ibu. Kalau bisa diisi sesuai dengan apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu ya, tidak asal ngisi. Karena nanti kita akan analisis. Walaupun ragu, pilih yang paling mungkin Bapak Ibu ya. Walaupun ragu-ragu, oh ini saya juga melakukan ini, saya melakukan ini, tapi kita nggak bisa seperti itu. Jadi misalkan Bapak Ibu mau berbicara sama seseorang, jadi ada tiga pilihan. Saya mau mengatakan, saya mau mendengarkan, atau saya mau melakukan. Itu kita hanya bisa memilih eh, satu pilihan saat kita mau mengutarakan sesuatu. Seperti itu. Ya. Ini sudah mulai masuk datanya, 4 ya, 30. Oke, baik Bapak Ibu. Waktunya tinggal 1 menit. Baik Bapak Ibu, silahkan yang belum selesai tetap aja dilanjutkan. Kita akan lanjutkan materi kita. Oh, ini sudah 160 yang masuk ya. Nah, kita akan menganalisis hasil pertanyaan ini. Ini sebenarnya pertanyaan untuk anak SD ya, yang paling ringan. Kita akan menganalisisnya menggunakan aplikasi Bapak Ibu. Nama aplikasinya ini adalah aplikasi Gaya Belajar Almas ya. Kita akan teknis ya, akan belajar teknis tentang bagaimana cara kita untuk menganalisis hasil angket tadi. Oke, aplikasinya ini berbasis Excel ya Bapak Ibu seperti ini, jadi nggak perlu diinstal. Yang penting ada Office-nya di komputer kita. Lebih-lebih disarankan pakai Office 2010. Jadi cukup klik aja 2 kali seperti ini. Kita bisa klik 2 kali, maka nanti akan tampil aplikasinya seperti ini kurang lebih. Saya buka lagi chat Zoom-nya ya. Oke, jadi untuk menjalankan aplikasi ini disarankan untuk mengaktifkan makro.
caranya dengan mengklik tombol enable content ya. Walaupun ini Excel, tapi ini Excel yang sudah diubah desainnya dan akan menjadi aplikasi yang berbeda dengan Excel standar ya Bapak Ibu. Oke, jadi eee, perlu disampaikan bahwa aplikasi ini dapat menganalisis angket, yaitu baik angket yang online maupun offline. Tadi Bapak Ibu melakukan tes online dan nanti datanya bisa kita tarik ke dalam aplikasi, dan aplikasi ini juga disediakan, angket yang versi offline, ya. Jadi ini adalah halaman menu utama Bapak Ibu, dan halaman menu utama ini, berisi data analisis berupa dashboard dan bisa diakses dari menu utama ya. Oke, langkah yang pertama, seperti biasa Bapak Ibu cukup melakukan 3 langkah ya. Yang pertama itu cetak angket, kalau yang pakai online silakan pakai online kayak tadi, kemudian yang kedua sebar ke siswa lalu diisi sama siswa, kemudian yang ketiga kita inputkan data. Nanti semua analisisnya itu otomatis Bapak Ibu ya, termasuk deskripsinya semuanya otomatis, seperti itu. Nah, ini adalah halaman utama sebenarnya isinya tombol-tombolnya sama dengan yang ada di atas ini Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari angket di sini. Sorry, angket yang ini. Nah, angket ini yang di aplikasi adalah angket yang offline. Jadi misalkan sekolah Bapak Ibu tidak ada koneksi internet atau siswa dilarang bawa HP atau siswa dilarang bawa laptop, silakan pakai angket standar ya. Dicetak aja seperti ini dan standarnya ada 30 pertanyaan untuk SMP, SMA, untuk SD pakai 10 saja ya Bapak Ibu. Nah, kemudian, kita cetak yang ini, lalu kita bagikan ke siswa, atau bisa seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi, melakukan tes secara online ya, seperti tadi. Nah, kemudian, setelah siswa isi, baru nanti hasil analisisnya kita masukkan di sini. Jadi kalau yang online, kita tidak perlu input data siswa lagi, nanti cukup diklik tombol import data, semua data siswa tadi akan masuk ya, ke dalam aplikasi. Nah, kemudian, eee, kita akan mencoba yang offline dulu Bapak Ibu ya. Bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya ada banyak cara Bapak Ibu, berbagai cara, dan semuanya serba otomatis. Tapi yang paling sederhana yaitu cara adat, cara lama, cara tradisional, cara turun-temurun bagaimana mengisi data, yaitu dengan, mengetik langsung ya, misalkan seperti ini, Ali, Budi, seperti itu. Itu cara warisan leluhur dulu. Oke, cara yang kedua, kita bisa impor data dari Dapodik. Silakan apa namanya, diekspor Dapodiknya. Kemudian di sini ada tombol yang ini Dapodik ya. Lalu klik tombol yes, nanti akan keluar jendela seperti ini. Ini ada contoh Dapodiknya di foldernya. Kita klik open, maka dia akan mengambil data dari Dapodik yang sudah diekstrak ke dalam Excel seperti itu. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk datanya. Kalau sudah, ini masih di pengelolaan Dapodik di aplikasi ya, kita pindahkan ke halaman input data. Seperti ini. Nah, ini adalah cara yang kedua Bapak Ibu. Jadi data siswa bisa kita masukkan dan ini aplikasi ini bisa sampai 2.000 data ya Bapak Ibu. Jadi nanti nggak perlu per kelas untuk khusus yang ini. Jadi cukup ditulis saja di sini mau berapa, misalkan 400 kolom ya, diketik aja di sini. Maka nanti akan dibuat 400 kolom ke bawah seperti ini. Oke, ya ini cara yang kedua ya, ini 400 kolom ya. Dibuat sampai 2.000. Nah, kemudian cara yang ketiga Bapak Ibu bisa copy paste ya. Misalkan punya file Excel data absen siswa seperti itu ya, misalkan seperti ini. Nah, tinggal dibuka aja Excel biasanya, tinggal copy paste ini paling gampang daripada impor-impor Bapak Ibu bingung. Di blok seperti ini, Ctrl C, lalu Ctrl V di sini. Maka datanya langsung copy ya. Itu cara tercepat.
Nah, kemudian bagaimana cara mengisi angketnya Bapak Ibu? Cara mengisi angketnya, jadi ini kan tadi angketnya ada jawabannya A, B, atau C ya. Maka seperti biasa, nanti misalkan pertanyaan nomor satu jawabannya adalah A ya, seperti itu. Nomor dua adalah B, nomor tiga misalkan B, seperti itu. Cara ngisinya seperti itu saja. Jadi simpel Bapak Ibu. Nah, apakah ada cara tercepat? Ada, kita menggunakan angket online yang Bapak Ibu lakukan. Jadi langkahnya Bapak Ibu perlu kelola dulu sebentar. Jadi di sini kita copy dulu link dari angket yang Bapak Ibu isi ini ya, ini sudah ada. Kita lihat ada sekitar 211, 210 ya. Kita copy dulu bagian atas yang ini, lalu kita masukkan ke dalam aplikasi. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian silakan masukkan di sini, lalu enter, dan kita kembali lagi ke halaman input data. Jadi cukup klik tombol import data yang ini, nanti data-data tadi ini akan otomatis masuk ke dalam aplikasi Bapak Ibu. Ya, kita tunggu sebentar. Jadi dia bisa mengambil data dari angket online tadi. Nah, ini sudah masuk ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan datanya kita pakai yang 10 soal, nggak usah ngetik lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu, berikutnya kita akan lihat analisisnya. Jadi cukup 3 tadi yang perlu dilakukan, ya. Jadi cetak angket, sebarkan ke siswa, lalu di-input datanya ya. Kalau yang Bapak Ibu sudah mahir dalam Google Form, silakan menggunakan Google Form, itu lebih cepat dan pekerjaan ini bayangkan tadi Bapak Ibu melakukan tes hanya 5 menit, kemudian kita sedot itu hanya sekitar 2 menit atau 3 menit. Sebenarnya ya 10 menit sampai 15 menit semua tes itu sudah selesai ya. Bisa dilakukan serempak di seluruh siswa kita, misalkan ada 1.000 siswa atau 2.000 siswa silahkan ya, nggak ada masalah karena servernya pakai Google Form gratis dan itu tidak perlu biaya domain hosting ya, seperti itu. Tapi analisisnya kita tetap offline akan ditarik oleh aplikasi ini. Nah, kalau sudah selesai tugas Bapak Ibu di sini, baru kita akan analisis ya. Analisis. Eh, yang pertama kita akan cek analisis per peserta ya. Oke, ini soal pertama kebetulan saya tadi yang isi. Kita lihat peserta yang kedua saja. Ibu Utari Sandra Dewi ya. Ini terlihat hasil analisisnya visualnya 50% ya. Visual. Jadi ini yang paling dominan. Auditorinya 30 dan kinestetiknya 20 ya. Tapi sebenarnya ini termasuk besar auditorinya. Dan ini ada analisisnya. Jadi yang deskripsi visual ini biasanya gaya belajarnya berfokus pada penglihatan. Jadi siswa ini lebih cepat menyerap ilmu pengetahuan dengan melihat ya, seperti itu. Saat mempelajari hal baru biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu dengan visual ya. Biasanya lebih mudah dalam pengertian dan memahami. Nah, kemudian karakteristiknya Bapak Ibu kita lihat. Jadi visual ini orangnya biasanya rapi dan teratur ya, perfeksionis, lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada apa yang didengar ya. Jadi cara daya ingatnya itu lebih cepat masuk dari yang dilihat. Daripada tadi kalau ada guru yang hanya menerangkan dengan ceramah atau pidato ya seperti itu atau diskusi terus, jadi yang visual ini kesulitan ya biasanya. Kemudian lebih suka membaca daripada dibacakan, berbicaranya ini cepat ya, agak cepat, terburu-buru ya kalau berbicara. Termasuk saya dulu saya sebenarnya visual, tapi karena sering berlatih maka jadi bisa lebih ditahan ya, lebih stabil. Kemudian pembaca yang cepat dan tekun, kalau disuruh membaca memang cepat, tapi rutin kuat ya dibanding siswa yang auditori maupun kinestetik. Nah, seperti itu. Kemudian lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada disuruh pidato. Sulit untuk menerima instruksi secara verbal, ya kecuali ditulis ya. Kalau
Bapak Ibu ngasih pembelajaran, silakan dipakai kata-kata seperti itu. Biasanya anak-anak kita yang visual itu kesulitan, "Apa tadi katanya? Katanya guru apa ya?" Seperti itu. Ya, eee, itu karakteristik yang visual ya, tidak mudah terganggu dengan keramaian. Jadi kalaupun belajar di pasar malam, mereka masih bisa. Beda dengan yang auditori, kalau ada orang rame sedikit dia pasti akan marah-marah kalau lagi belajar, "Eh, jangan ganggu, saya lagi belajar." Itu yang auditori, beda dengan yang visual. Ah, mau rame dia tuh bisa, fokus ya, seperti itu, nggak akan terganggu dengan kebisingan suara, ya. Kemudian, suka menggambar apapun di atas kertas dan tahu apa yang ingin dikatakan, tapi sulit untuk memilih kata-kata, sulit untuk mengucapkannya ya. Jadi kadang-kadang otaknya sudah main duluan, tapi, cara berbicaranya agak agak terlambat seperti itu, agak kesulitan. Nah, kemudian cara belajar mandirinya, jadi ini ada tipsnya ya, saya kira nanti bisa dibaca sendiri. Jadi garis bawahi penting, buat kartu bantu ya, batasi menulis kata atau informasi ya, ini tipsnya kalau mau belajar mandiri, kalau tadi, karakteristiknya. Nah, kemudian media ajarnya yang cocok untuk visual yaitu, gambar-gambar Bapak Ibu, kemudian diagram, peta, kalau visual suruh membaca peta gampang, Google Map itu pinter ya, eee, nanti dibandingkan sama yang auditori, Google Map suruh belok kanan, dia akan belok kiri, bingung ini belok yang mana, posisi kita di mana. Tapi kalau, siswa kita yang visual itu gampang sekali. Oh, kita posisi di sini nanti belok kanan, jadi mereka ada gambaran di kepalanya. Kemudian main mapping ya, peta konsep. Jadi yang berbentuk akar-akar itu sangat paham. Jadi kalau Bapak Ibu punya materi ada peta konsepnya, dilihat sekilas dalam waktu 1 menit, siswa visual ini langsung paham, secara garis besar materi apa saja yang akan dipelajari, seperti itu. Kemudian termasuk grafik, ilustrasi, slide, alat tulis yang berwarna-warni ya. Jadi mereka akan suka dan itu lebih cepat dalam proses penyerapan ilmu pengetahuannya, serta video, komputer, serta buku yang berilustrasi. Ya, ini media ajar yang cocok untuk siswa yang visual. Nah, kelemahannya, jadi ini Bapak Ibu, kalau nanti lihat siswa yang visual, mereka punya kelemahan ya seperti ini. Yang pertama ini, biasanya tidak sabaran ketika mendengarkan perincian. Ya, kalau ada orang cerita tentang hal-hal terperinci, biasanya nggak sabar, "Ayo cepetan kasih aja, kesimpulannya apa, garis besarnya apa?" Pasti begitu ya, pasti nggak sabaran. Jadi kalau ada orang berbicara secara detail, bertele-tele itu nggak suka ya yang, visual ini. Kemudian yang tidak orang yang kedua tidak sabar dengan orang lain, cenderung terburu-buru ya. "Mau ke mana?" "Saya mau ke pasar." "Ya saya berangkat dulu ya," gitu, nggak jarang basa-basi seperti itu. Beda dengan orang yang auditori, "Mau ke mana Bu?" "Mau ke pasar." "Oh ya di sana itu ada ini," cerita dulu, bahkan lupa kalau mau ke pasar ya. Nah itu ciri-ciri yang, kelemahan dari visual ya, terburu-buru. Kemudian, iya, kalau terlalu, ramai juga, ribut ya, kalau ada ribut atau banyak gangguan susah belajar. Kemudian susah memahami penjelasan guru apabila tidak disertai gambar. Ya, kalau guru hanya nulis semua atau cerita terus, itu susah proses, memahami ilmu pengetahuannya. Kemudian sering mengetahui apa yang dikatakan, tapi kurang pandai memilih kata-kata ya. Saya tahu maksud saya seperti ini, tapi proses penyampaiannya dengan mulut ini, sering kesulitan Bapak Ibu. Mudah terganggu, saat melihat suatu tampilan yang kurang menarik atau jelek, ya. Kalau lihat gambar itu nggak bagus, dia nggak suka, itu, eee, merusak konsentrasinya sebenarnya Bapak Ibu. Karena sebenarnya lebih pada perfeksionis ya, lebih suka yang rapi, tertata, seperti itu, tampilannya enak dipandang. Eee, Kemudian berikutnya ini kurang suka berbicara ya karakteristiknya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah memahami siswa seperti ini, jangan kebanyakan diajak ngobrol Bapak Ibu. Sebenarnya mereka itu malas untuk berbicara ya, seperti itu. Tapi bukan berarti mereka nggak suka kita, bukan. Itu karena memang, karakteristik visual seperti itu.
Kemudian, membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami informasi yang diberikan dan biasanya sukar atau kesulitan mengingat informasi atau pengetahuan yang diberikan secara lisan, ya, seperti itu. Jadi kalau tadi Bapak Ibu di awal ditampilkan, guru belajarnya itu ceramah terus, ceramah melulu, ya jadi siswa yang visual ini susah mengingat ya, baru disampaikan 5 menit, kemudian guru coba dites, ditanya, pasti sudah lupa. Apa tadi yang saya katakan? Ah, apa ya, dia pasti bingung seperti itu ya. Kenapa? Karena pikirannya sebenarnya kemana mana. Dia membayangkan apa yang disampaikan oleh guru dan itu, dapat merusak konsentrasinya ya, seperti itu. Oke, ini kita, cek yang pertama yang visual, contohnya ya. Berikutnya kita cari yang, ketiga ini. Contoh ya, Bu, ya maaf, ya ini Ibu Ita ya, kinestetik. Nah ini, kinestetiknya 60% dan visualnya 30 ya. Ini cukup tinggi kinestetiknya dan kita, eee, pahami bahwa kinestetik ini lebih berfokus pada gerakan fisik atau sentuhan atau terkait hal-hal yang berkaitan dengan tubuh kita ya, Bapak Ibu. Jadi, gaya belajar ini jadi kan tadi informasinya gaya belajar adalah cara tercepat kita untuk mengingat atau memahami informasi dari luar ke dalam diri kita ya. Jadi kalau kinestetik ini, menyukai atau menyenangi gaya belajar yang melibatkan gerakan ya, terkait fisik. Ya, lebih mudah memahami sesuatu yang tidak hanya sekedar membaca buku ya, tapi juga mempraktekkannya. Tuh ya. Jadi kalau sekedar disuruh baca buku, siswa kita nanti yang kinestetik ini mereka sebenarnya kesulitan. Tapi kalau disuruh praktek, mereka sangat suka sekali dan biasanya lebih cepat, lebih awal ya dalam melakukan praktek. Jadi, biasanya dengan menyentuh objek yang dipelajari atau memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya, biasanya mereka tidak betah berdiam lama-lama ya. Karakteristiknya menyenangi belajar dengan metode praktek. Jadi, sudah ada 2 ya Bapak Ibu, tadi yang pertama visual, mereka menyenangi, gambaran ya, gambar-gambar, visualisasi, kalau guru mengajarnya, kalau kinestetik ini menggunakan metode praktek. Kemudian menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh, seperti olahraga, atau menari, atau drama, atau yang lain-lain ya Bapak Ibu, terkait sama gerakan tubuh. Kemudian, kalau berbicara mereka itu perlahan-lahan Bapak Ibu. Beda sekali dengan yang visual, visual terburu-buru. Kalau ngomong pengen cepat selesai, nah kalau ini mereka ngomongnya perlahan-lahan. Jadi kalau Bapak Ibu ngajak ngomong siswa, terus dia cara ngomongnya kayak pelan sekali ya, itu, bisa dimungkinkan memiliki karakteristik kinestetik ya. Kemudian, eee saat berkomunikasi ini banyak menggunakan isyarat tubuh sambil bergerak-gerak ya, seperti itu. Kalau ngomong, ya ada yang tidak bisa diam ya, entah tangannya, entah kakinya ya, entah kepalanya, itu rata-rata karakteristik kinestetik. Kemudian cara menghafal ilmu pengetahuannya, ini biasanya sambil berjalan atau melihat atau sambil disentuh ya, seperti itu. Menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca ya. Kalau membaca, kalau kita yang visual cukup melihat pakai mata ya, kita langsung paham. Kalau yang kinestetik mereka perlu disentuh, bukunya itu ya, huruf-hurufnya disentuh. Mereka butuh itu untuk dapat mengingat informasi pengetahuan yang baru. Kemudian yang terakhir, ya, tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama, Bapak. Cara belajar mandiri, ya saya kira nanti bisa dipelajari sendiri ya, membaca cepat, buku pelajaran, mengelilingi sekitar sambil membaca dengan keras. Ya, jadi ini, cara belajar mandiri, tipsnya silakan nanti dipelajari ini bagi siswa kita. Nah, makanya, sangat disarankan guru itu mengajar tidak hanya monoton ya, misalkan ceramah melulu atau pakai PowerPoint terus setiap hari. Jangan monoton seperti itu Bapak Ibu. Kita harus, memahami karakteristik siswa kita, itu ada 3 nanti ya.
dan metodenya nanti akan disampaikan di akhir ya, posisi akhir. Nah, kemudian media ajarnya yang kinestetik yaitu multimedia interaktif ya. Jadi mereka melihat sesuatu yang disentuh interaktif itu sangat cepat diingat dalam pikirannya. Lebih-lebih game ya, mereka sangat suka dan biasanya sangat cekatan, game-game yang membutuhkan kecepatan seperti itu. Kalau yang main kayak Free Fire apa gitu yang tembak-tembakan bukan cepat, itu kemungkinan siswa kita, anak kita itu karakteristiknya adalah kinestetik ya. Kalau yang visual, main game yang butuh cekatan yang cepat-cepat itu, mereka akan kesulitan Bapak Ibu. Nah, kalau kinestetik biasanya menang melulu ya kalau main game yang menggunakan gerakan-gerakan jempol yang perlu eh, kemampuan khusus ya. Kemudian media belajarnya lagi praktikum ya, dengan menyentuh. Bukan praktikum, tapi gurunya saja yang mempraktikkan, itu simulasi ya. Tapi mereka sendiri yang melakukan praktikumnya. Kemudian alat batu peraga, baik itu gerakan maupun merasakan. Dan yang terakhir adalah belajar outdoor, itu masuk media ajarnya Bapak Ibu ya. Eh, karena kinestetik ini biasanya cepat bosan kalau di dalam kelas terus, apalagi sekolahnya tidak ada kesempatan ya memberikan kesempatan siswa untuk belajar di luar ruangan. Sesekali dicoba dan nanti riset, silakan di riset apakah ada peningkatan pembelajaran bagi siswa kinestetik apabila mereka belajar di outdoor seperti itu. Ya, kelemahannya saya kira eh, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ardiadi ya, sering sulit mengambil keputusan yang cepat ya. Mereka biasanya jadi pengikut, jarang jadi ketua geng atau ketua kelas ya. Mereka lebih suka support temannya. Mereka bisa sangat bimbang dalam mengambil keputusan. Kalau dijadikan pemimpin, kalau ngambil keputusan pasti minta pendapat temannya seperti itu. Walahan bila dihadapkan dengan terlalu banyak pilihan dan lain-lainnya. Saya kira begitu Bapak Ibu. Kemudian kita cek lagi yang auditori. Oh ya, kebetulan ya, ini auditori yang nomor 4, Ibu Cynthia Indah Permatasari. Ini auditori. Wah, 50%. Ini sebenarnya mirip ya, hampir seimbang dengan visualnya. Jadi kemampuannya ini mirip antara auditori dengan visual, 50-40. Tapi kinestetiknya sedikit. Nah, karakteristiknya yang auditori ini biasanya lebih mengandalkan pendengaran Bapak Ibu untuk menerima informasi dan pengetahuan baru. Cepat ingatnya kalau disampaikan dengan diskusi atau mungkin ceramah seperti itu. Jadi ini karakteristik auditori. Kemudian auditori ini tidak pernah mempermasalahkan tampilan visual saat mengajar ya. Jadi jarang juga memperhatikan kerapian apa ya, harus rapi, harus perfect, ya. Nggak terlalu urgen bagi yang auditori. Dan yang paling penting bagi mereka adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Ya. Nah, makanya tipe auditori ini biasanya peka dan cepat hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan dari yang dilihat ya. Oh, katanya guru itu kemarin gini, katanya guru, katanya. Jadi kata-katanya selalu keluar dari mulutnya. Kalau yang visual biasanya kelihatannya guru kemarin melakukan ini ya, kayak seperti itu. Kalau yang auditori, katanya guru kemarin seperti ini, katanya Pak Guru seperti ini ya. Jadi mereka ingat kata-kata dan mungkin bisa diingat sampai seumur hidup Bapak Ibu. Sampai dia tua, mungkin sudah jadi alumni, sudah jadi misalkan jadi tentara, kemudian ketemu, coba buktikan. Nanti kalau ketemu sama Bapak Ibu, siswa yang auditori, saya ingat dulu, pasti kata-katanya seperti ini. Saya ingat dulu perkataan ibu guru pada saya seperti ini ya. Itu karakteristik yang auditori ya. Jadi omongan dari guru itu masuk ke dalam pikiran kita dan hati kita. Beda dengan yang visual ya. Kalau visual guru ngomong itu banyak lupanya Bapak Ibu. Mohon tidak dibully ya siswa seperti itu. Itu memang karakteristiknya ya. Itu karakteristiknya dan tapi mereka tuh akan lebih cepat ingat kalau pakai gambar-gambar ya seperti peta konsep, PowerPoint ya yang di layar. Beda dengan yang visual. Kalau yang auditori dikasih peta konsep, mereka akan pusing kepalanya, Bapak Ibu.
Jadi ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, kemudian, kalau ada oh ya, berikutnya adalah karakteristiknya. Jadi mereka itu lebih mudah mengingat sesuatu dari yang didengar daripada apa yang dilihat, ya. Kemudian sering berbicara pada diri sendiri saat belajar ya, Bapak Ibu kalau ngelihat saat ngajar juga, ada siswa ngomong-ngomong, mulutnya komat-kamit ya, itu bukan baca mantra Bapak Ibu, mereka ngomong pada dirinya sendiri. Seandainya ada masalah, "Eh diriku kamu harus gini." Jadi ngomong memang benar-benar sering ngomong pada diri sendiri. Kemudian, senang mendengarkan, kemudian mudah terganggu dengan keramaian. Ya, kalau belajar ada orang ramai biasanya mereka bisa pergi atau mungkin bisa emosi ya kalau yang baik. Kemudian kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Ya, misalkan disuruh gambar peta, disuruh menggambar atau didapat tugas, untuk melihat, mind mapping ya, itu kesulitan, apalagi disuruh baca peta seperti Google Form, sorry, seperti Google Maps ya, mereka akan kesulitan, Bapak Ibu, ini sampai di mana ya. Jadi misalkan Bapak Ibu nyetir mobil, kemudian di sebelahnya itu ada orang yang karakteristiknya auditori, jangan disuruh baca, nanti itu salah ya. Kebanyakan ya 70%, 80% peta yang ditunjukkan oleh dia itu salah nanti, nggak valid ya, karena mereka kesulitan ya, kesulitan untuk, apa namanya, membaca peta ya. Tapi, secara waktu, semakin tua mereka tetap akan mengasah kemampuan visualnya ya, karena manusia itu bisa memiliki lebih dari satu karakteristiknya. Berikutnya, ini pandai menirukan nada suara maupun irama ya, biasanya memiliki kemampuan untuk musik ya, atau mungkin, eee, menyuarakannya juga ya. Biasanya ya, nggak semuanya, tapi biasanya seperti itu. Kemudian sedang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Kalau Bapak Ibu suruh siswa ini baca dalam hati, nanti akan keluar sendiri suaranya Bapak Ibu. Mohon tidak dimarahi siswa yang seperti itu ya, karena karakteristiknya memang seperti itu. Kemudian suka berbicara, berdiskusi, atau mendengarkan sesuatu yang sangat panjang dan lebar ya, nggak masalah mereka diskusi berjam-jam ya. Calon DPR-DPR itu orang yang kayak gini. Yang suka ngobrol ya, suka diskusi, seneng banget. Beda banget sama yang visual ya, mereka sebenarnya nggak suka bicara yang detail-detail ya, pengennya mereka apa sih kesimpulannya, seperti itu aja. Oke, berikutnya, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang lain. Ya, Bapak Ibu jangan melakukan tes kepada siswa yang visual, misalkan diingat-ingat nama temannya, itu mereka cepat lupa Bapak Ibu. Jarang mereka mengingat nama temannya ya, itu kesulitan yang visual. Sedangkan auditori, satu kali diucapkan nama temannya, dia akan ingat dalam waktu yang lama. Bahkan mungkin sudah jadi alumni 10 tahun, 20 tahun, anak-anak yang auditori ini ingat, "Oh kamu si A ya, kamu si Budi, kamu si Ani," seperti itu. Kalau yang visual jangan tanya Bapak Ibu, sudah lulus 2 tahun, 3 tahun aja mereka bingung, "Oh siapa sih kamu kok lupa ya?" Gitu. Itu eee, apa ya, itu memang karakteristik ya Bapak Ibu. Tolong mulai sekarang paradigmanya, kita berbeda ya, kita mulai paham paradigma baru bahwa manusia itu memang diciptakan berbeda-beda ya, tapi memiliki kekurangan dan kelebihan ya, oke. Kemudian, kesulitan dalam menulis tapi pandai bercerita. Kalau disuruh nulis sulit ya, auditori. Kalau disuruh cerita pakai mulutnya, wah itu bisa sampai berbusa-busa itu terus ya, pandai memang pandai. Cara belajar mandirinya saya kira, eee, bisa dilihat ya sendiri. Kemudian bahan ajarnya yang auditori ini biasanya video, kemudian rekaman suara, mereka kan suka atau alat rekam. Jadi sebenarnya mereka itu, di video, walaupun di video itu sebenarnya lebih senang mendengarkannya. Jadi cukup direkam juga nggak ada masalah, dan biasanya mereka bisa jadi penulis atau wartawan, karena sebenarnya apa yang didengar dari narasumber itu cepat diingat oleh mereka. Kemudian, alat rekam
Kemudian media belajarnya juga pola bercerita dengan bunyi ya, ditambahi nada-nada bunyi, mungkin musik instrumen, kemudian diskusi, irama nada, membaca dengan keras. Bukan membaca dalam hati Bapak Ibu, mereka akan kesulitan kalau membaca dalam hati. Ya. Kemudian alunan musik ini opsional. Makanya sebenarnya kalau Bapak Ibu menghargai gaya belajar yang auditori itu dipersilahkan jika bisa itu di kelas diselingi musik instrumentasi ya seperti itu. Ya tapi jarang ya ada sekolah yang memberikan musik musik background seperti itu. Kemudian kelemahannya, nah ini kalau disuruh cerita atau disuruh jadi narasumber atau disuruh jadi pemateri di depan itu kalau ngomong tidak bisa runut Bapak Ibu. Loncat-loncat topiknya, maju terus mundur, maju lagi ya seperti itu, nggak bisa runut. Beda dengan yang visual. Kalau visual runut banget ya seperti itu. Kemudian kalau kita mereka sering menyelah dan sulit membiarkan orang lain menyelesaikan ucapan mereka. Jadi kalau guru menerangkan di depan, mereka memang cenderung untuk tanya ya, belum selesai kita menjelaskan mereka bisa tanya seperti itu ya. Terburu-buru, oh ini saya pengen ngomong ini ya, seperti itu. Nah, oke, kemudian memberikan pendapat yang keras, baik diminta maupun tidak diminta ya. Jadi aktivis ya. Kemudian cepat marah apabila merasa tidak didengarkan, Bapak Ibu ya. Kalau yang memiliki karakteristik auditori ini Bapak Ibu menerangkan, terus ada siswa yang seakan-akan tidak mendengarkan, kalau Bapak Ibu emosi atau tidak dikeluarkan emosinya, itu kemungkinan Bapak Ibu auditori ya. Ini kelemahannya. Nanti perlu dilatih ya Bapak Ibu jika memiliki kelemahan baik itu visual, kinestetik maupun auditorinya ya. Nah, ini susah mengingat sesuatu jika membacanya tanpa menggunakan suara. Jadi kasihan siswa kita kalau kita paksa untuk membaca dalam hati. Nah, itu yang auditori kesulitan ya. Kenapa? Karena proses gaya belajar itu adalah proses penyerapan ilmu sesuai dengan gaya belajar kita. Ya, bukan sesuatu gaya belajar itu bukan suatu konsep, tapi proses penyerapan ilmu pengetahuan dari luar ke dalam diri kita ya. Cara terbaiknya dan kita harus mengenali kelebihan kita dan kekurangan kita seperti itu. Oke, kita lanjutkan kelemahannya yaitu kurang baik dalam membaca ya. Kemudian susah untuk membuat karangan ya. Mereka rata-rata menggunakan referensi ya. Katanya bu guru, katanya tokoh ini ya. Kalau disuruh ngarang kesulitan ya. Beda dengan yang visual, pinter sekali kalau ngarang karena otak kanan sangat digunakan. Kalau auditori biasanya otak kiri ya. Sesuai dengan referensi-referensi seperti itu. Kemudian susah diam dalam waktu yang lama dan yang terakhir mudah terganggu dengan keributan. Oke, Bapak Ibu, jadi ini analisisnya dan misalkan ini kita ganti foto ya. Report, kita bahas satu persatu tadi. Oke, ini misalkan kita mau report ganti fotonya, misalkan Ibu Cynthia ini ya. Cukup nanti foto siswa kita taruh aja di folder foto seperti ini. Lalu sesuaikan nomor induknya saja sih seperti ini. Jadi Ibu Cynthia tadi misalkan nomornya nomor absen 1001 ya. Maka nanti di sini akan berubah fotonya ya. Dari Cynthia sebentar. Oh sorry, kelas tadi yang masuk dari 1. Nah, nanti akan keluar fotonya seperti ini ya. Jadi bisa kita cetak ke dalam bentuk PDF misalkan dari siswa nomor 2 sampai siswa nomor 4 misalkan ya. Nanti ini akan dicetak dalam bentuk PDF secara otomatis oleh aplikasi. Bisa juga dicetak dalam bentuk kertas Bapak Ibu sebagai report dan bisa dibagikan ke siswa kalau mereka perlu memahami karakteristiknya. Nah, ini contohnya ya. Oke, saya buka dulu, utari. Nah, nanti kurang lebih seperti ini, kalaupun dicetak juga tampilannya seperti ini Bapak Ibu.
Nah, belajar mandirinya bagaimana, cara kelemahannya apa, dan itu kelemahan kita bukan berarti tidak bisa kita sempurnakan ya. Justru kalau kita mengetahui kelemahan kita, kita bisa menyembunyikannya dengan memperbaikinya pelan-pelan, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, berikutnya ini per pesertanya juga ada grafiknya ya, karakteristiknya saya berapa persen, dominannya yang mana, seperti itu. Dan ada juga yang dalam bentuk keseluruhan. Nanti Bapak Ibu yang tadi ngisi tes, eh, coba saya input lagi datanya ya. Kita akan upload ya hasilnya, dan Bapak Ibu nanti bisa cek hasilnya. Tapi ini sebenarnya untuk 10 soal, ini akan lebih sangat detail hasilnya kalau menggunakan yang 30 soal. Tapi nggak apa-apa lah Bapak Ibu, biar tahu karakteristik kita sendiri. Sebagai gambaran, saat kita menghadapi siswa kita, kalau ada siswa yang loncat pagar, apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Jangan memberikan perintah-perintah di luar kemampuan mereka ya Bapak Ibu. Oke, yang ini kita akan cetak juga dalam bentuk PDF ya. Monggo nanti yang mau melihat hasilnya, kita akan upload Bapak Ibu, tunggu sebentar. Ini sudah dibuat PDF-nya. Oh ini ya, saya upload dulu. Oke. Juga ada grafiknya dalam kelas. Kalau sekolah-sekolah unggulan itu mereka cetak seperti ini dalam per kelas, berapa dalam bentuk grafik seperti ini. Di kelas ini berapa dominannya, kalau lebih banyak visual maka guru lebih baik ajar yang seperti apa, kalau banyak auditori bagaimana, atau mungkin kombinasinya semuanya ya. So, ini hampir sama ya, hampir sama ini, hampir merata untuk peserta kita malam hari ini. Visual, auditori, kinestetik ya. Oke, nanti akan kita bahas lagi. Nah, ini ditempel ya. Biasanya kalau sekolah-sekolah unggul di print, ditempel di pintu masuk. Jadi guru lihat dulu, oh, kelas ini visual, oh, kelas ini auditori. Cara mengajar terbaiknya seperti ini ya. Cara mengajar yang perlu dihindari apa saja. Itu memang perlu dilatih ya Bapak Ibu, guru-gurunya, bukan sekedar kita tahu ini aja. Oke, berikutnya juga ada apa, cover ya. Kalau tadi mau di print, eh, mau dibuat laporan juga lumayan lah, kita kepada kepala sekolah tentang analisis siswa kita ya. Dan juga konsep-konsepnya dan juga tips mengajarnya. Silakan nanti dibaca, tadi sudah disampaikan Pak Rojabi di materi tadi, cara menghadapi siswa visual, auditori, dan kinestetiknya ya. Nah, di sini ada semuanya. Kalau mau dibuat keseluruhan, Bapak Ibu perlu poin-poinnya, visual kinestetiknya bagaimana, tinggal di print-print aja, banyak ya, kelemahannya apa dan bagaimana. Saya kira itu semua sudah terangkum di sini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu materi PowerPoint-nya. Ya. Nah, tadi yang Bapak Ibu penasaran, pengen tahu hasilnya, silakan. Saya matikan dulu chat Zoom-nya. Sebentar ya. Yang pengen tahu hasilnya, saya taruh dulu di chat Zoom linknya ya. Bentar. Nah, silakan bisa dilihat, nggak perlu di-download ya, download nggak apa-apa. Nanti dicari ya, tapi itu tidak yang per peserta ya, karena jumlahnya ratusan, nanti nggak selesai event malam hari ini. Oke, kita sambil lanjut materinya. Eh, jadi silakan sambil dilihat Bapak Ibu di link hasil tadi, diklik, dicari. Kalau Bapak Ibu ketemu yang visual, nah ini karakteristik umumnya kita lihat visual, yaitu ciri-ciri umumnya ya, suka mencoret-coret ketika belajar. Biasanya di buku paling belakang itu banyak gambar-gambarnya Bapak Ibu. Coret-coretan nggak jelas ya, tapi kadang-kadang bagus, ada yang bagus, ada yang hanya coretan-coretan. Yang kedua,
Kalau berbicara cepat, nanti, kita lihat saat dibuka diskusi ini kalau berbicara yang cepat itu karakteristiknya visual, ya. Lebih suka melihat peta daripada, mendengarkan penjelasan. Nah, kemudian yang auditori, Bapak Ibu yang punya hasil auditori, itu lebih suka berbicara sendiri. Mungkin karena di-mute, kalau tidak di-mute ini mungkin bisa rame di Zoom ini, ya, itu biasanya karakteristiknya auditori. Lebih suka ceramah atau berdiskusi daripada disuruh membaca buku. Dan yang terakhir, lebih suka berbicara daripada disuruh menulis, ya. Baik menggunakan, eee, mulut berbicara, ya. Dan yang terakhir ini yang Bapak Ibu dapat kinestetik, karakteristiknya berpikirnya itu lebih baik saat bergerak atau berjalan. Kalau disuruh mikir-mikir ya mereka memang keluar dari kursinya, kemudian sambil berjalan baru cepat mikirnya, kemudian, banyak bergerak saat berbicara, ya. Jadi mikirnya juga perlu bergerak, berbicaranya juga perlu bergerak, dan yang terakhir Bapak Ibu ciri-cirinya sulit duduk lama ya, karena mungkin ini event online Bapak Ibu bisa sambil tiduran, tapi nanti pasti nggak tenang, duduknya nggak gini, sambil tidur, sambil makan, sambil apa ya, itu, karakteristik ya kinestetik. Nah, pertanyaannya setelah kita tahu semuanya Bapak Ibu, apakah pembelajaran kita di kelas itu sudah adil Bapak Ibu? Sesuai dengan kebutuhan gaya belajar siswa. Jangan-jangan kita ngajarnya ceramah melulu, atau jangan-jangan kita ngajarnya pakai PowerPoint melulu dari semester awal sampai mereka naik kelas pakai PowerPoint nggak berubah-ubah Bapak Ibu. Pertanyaannya, adilkah kita ngajar seperti itu? Ya, kalau kita metode mengajarnya lebih ke auditori, maka yang diuntungkan adalah siswa yang auditori ya. Kalau mengajarnya banyak gambar-gambar, yang diuntungkan adalah siswa yang visual ya. Kalau ngajarnya sering outdoor, olahraga tok, yang diuntungkan adalah siswa yang kinestetik seperti itu ya. Jadi kita sebenarnya kadang-kadang kalau ego sesuai dengan, eee, metode mengajar saya terus-terusan monoton, sebenarnya kita tidak adil Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang jadi juara kelas nanti yang sesuai dengan apa yang kita, metode gaya belajar kita ya, seperti itu. Nah, ini ketika siswa merasa diperhatikan dan dihargai dalam gaya belajar mereka, maka motivasi mereka untuk belajar itu akan meningkat dan mereka akan menjadi pembelajar yang lebih bersemangat, Bapak Ibu. Ya, pertanyaan besar setelah kita tahu pentingnya gaya belajar, what's next? Mau apa kita ya? Ya, yang pertama, guru itu perlu mengenali dan merealisasikan pengajaran sesuai kebutuhan gaya belajar siswa. Ini tugas berat kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak semua guru paham, konsep dan paradigma gaya belajar ini ya. Kita juga guru BK ya, kita bukan mengajar di kelas, tapi kita sudah paham tentang gaya belajar siswa, terus bagaimana ya. Kemudian, siswa mengetahui cara belajar mandirinya, bagaimana kita juga mengajarkan ke siswa, memberitahu bahwa hasil tes gaya belajar seperti ini, kayak belajar mandiri seperti apa, itu harus tahu siswa. Bukan gurunya tok ya, karena siswa juga sama-sama tahu. Mereka mengenali dan memahami tentang gaya belajar yang ada di diri kita masing-masing. Yang ketiga, siswa mengetahui kekuatan dan kelemahan gaya belajarnya. Jadi sebenarnya tidak ada anak yang bodoh dan dalam tanda petik. Misalkan dia kesulitan menghafal, itu bukan berarti dia kesulitan menghafalnya. Boleh jadi metodenya itu tidak sesuai dengan gaya belajar dia. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apa yang perlu dilakukan, apa yang dilakukan oleh sekolah unggul dalam mengoptimalkan prestasi siswa. Ya. Biasanya beberapa sekolah-sekolah unggulan di Indonesia itu mengadopsi, gaya belajar Bapak Ibu. Seperti yang tadi diceritakan, jadi dicetak, ditaruh di pintu masuk, dan guru-gurunya pasti sudah paham lah yang, paradigma, cara mengajar sesuai dengan gaya belajar ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambar-gambar di internet ya, di Eropa, di, dunia barat lah yang rambutnya itu pirang-pirang Bapak Ibu. Di kelasnya itu seperti ini.
berkelompok. Ini bukan kelompok sembarangan Bapak Ibu. Mereka itu sudah memetakan siswanya seperti ini. Ini kelompok gaya belajar visual, yang ini kelompok auditori, yang ini kinestetik seperti itu. Dan nanti metodenya berbeda-beda. Mereka bisa mengkolaborasikan, mengkombinasikan gaya belajarnya. Dan itu bukan barang baru Bapak Ibu. Sejak tahun 80-an mereka sudah mengadopsi gaya belajar ini Bapak Ibu. Sorry, sejak tahun 90-an ya. Sudah 30 tahunan itu mereka menggunakan metode gaya belajar untuk mempercepat pemahaman siswanya. Berikutnya, kapan mau dipraktekkan di sekolah kita dalam bentuk aksi nyata. Ya, ini tuntutan PMM ya, harus ada aksi nyata Bapak Ibu. Yang terakhir, sudah siapkan sekolah kita menjadi sekolah unggul dalam mengoptimalkan prestasi siswa sesuai dengan konsep gaya belajar. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Saya kira begitulah pemaparan saya tentang gaya belajar ini. Baik, monggo yang mau diskusi silahkan. Bentar, saya lower hand dulu. Silakan yang mau diskusi langsung dibuka mic. Monggo silakan. Bapak, saya mau tanya. Ya, Saya silakan. Bu Fatona. Bu. Silakan. Ya, saya mau tanya. Saya Bu Fatona. Silakan Ibu. Apakah aplikasi ini nanti, aplikasi gaya belajar siswa sama materinya nanti bisa dibagikan, Pak? Ya. Nanti akan untuk masalah aplikasi kita bahas di belakang. Untuk materinya semua dari Pak Rojabi, dari ini PowerPoint-nya akan kami bagikan, termasuk rekaman Zoom ini. Akan dibagikan di grup ya. Oke. Terus nanti kalau misalnya aplikasi ini bisa dibagi, misal kita ada yang belum paham, kita bisa bertanya dengan siapa, Pak? Ada ini Bu, ada Mas Sultan juga ada video tutorial dalam menggunakan aplikasi. Saya kira simpel kok Bu, cara menggunakannya ini dari Excel, mirip dengan Microsoft Word ya. Ini pakai Office. Ya, ya. Terima kasih, Bapak. Sama Ibu. Sudah paham semuanya, sudah malam. Monggo silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana? Saya mau bertanya. Saya Dewi Murti dari SMP 1 Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ibu silakan. Saya mau bertanya, saya guru BK, Pak. Di sekolah kami tidak ada dikasih jam untuk masuk kelas. Bagaimana caranya kita mengaplikasikan gaya belajar untuk khususnya siswa kelas 1. Terima kasih. Iya. Ya, cara mengaplikasikan gaya belajar. Oke, mungkin yang dimaksud Ibu cara mendeteksi gaya belajar siswa ya. Ya bisa melakukan tes ini Bapak Ibu di luar jam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru bisa melakukan tes online kepada siswanya. Mungkin nggak harus, ini bukan ujian seperti ujian semester di sekolah Bapak Ibu. Jadi dijawab sekarang, dijawab besok itu nggak ada masalah. Yang penting mereka mengisi, kalau bisa seluruh siswa itu bisa mengisi. Nah, untuk pengaplikasiannya itu bukan guru BK Bapak Ibu. Ini adalah guru mata pelajaran. Guru BK itu tugasnya mendeteksi ini, memetakan gaya belajar siswa seperti itu. Dan itu bisa dibagikan kepada guru dan mungkin ke kepala sekolah ya, biar ada kebijakan bagaimana pembelajaran di sekolahnya itu sesuai ya, bisa lebih optimal ya, lebih optimal dan lebih baik. Mungkin prestasi siswa yang sudah juara, siswa yang masih menengah-menengah bisa jadi siswa yang berprestasi semua seperti itu. Apabila mereka bisa mengoptimalkan gaya belajar. Jadi ini dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, tapi untuk asesmennya itu berbeda. Ya, demikian Ibu. Monggo silakan Ibu Mei Anggita Riza, silakan.
Ya, monggo silakan. Terima kasih Pak atas penjelasannya yang tadi saya jadi guru BK itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo silakan Ibu Mai Agita Riza yang raise hand. Atau yang lain silakan. Ibu Windy Presilia, silakan. Baik, Bapak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Iya, Pak. Saya guru Windy Preslia Puluhan, guru BK dari SMP Negeri 9 Palu. Yang mau saya tanyakan, Pak, dalam konteks yang tadi mendeteksi gaya belajar. Di sekolah kami sudah tahun ajaran ini sudah dibuat bahwa kami sudah memiliki jam pelajaran mapel di dalam kelas sesuai rombelnya masing-masing. Tapi dengan waktu kayak memberikan layanan bimbingan klasikal itu kan hanya diberikan 1 jam, berarti 40 menit. Dan ketika baru masuk saja sudah kadang anak-anak sudah pada rusuh. Jadi waktunya itu kayak tidak maksimal seperti itu. Dan mau memetakan siswa dengan gaya belajarnya itu menurut saya masih agak sulit dengan waktu yang diberikan. Itu bagaimana menurut Bapak itu? Terima kasih. Ya, Ibu tadi sudah mengikuti tes gaya belajar itu waktunya berapa menit Ibu tadi tesnya? 5 menit aja. Jadi sebenarnya ini sebentar. Asal kita sudah siapkan semua, kita melakukan tes apabila pakai yang online. Tadi 5 menit. Mungkin kalau pakai yang fisik kertas itu kita butuh waktu lebih banyak, paling 15 menit lah. Jadi sebenarnya ini cepat. Apabila memang 1 jam yang 1 JP-nya 40 menit itu tidak cukup, Bapak Ibu bisa melakukan ini di luar jam sekolah. Nggak ada masalah. Jadi misalkan nanti pulang sekolah silakan kita kumpul-kumpul dulu kalau mau tes fisik ya atau pakai kertas nggak ada masalah. Atau yang online itu malah lebih fleksibel Bapak Ibu. Minta aja nomor WA seluruh siswa. Saya kira semua siswa zaman sekarang itu sudah punya nomor WA, nanti dibuat aja grup kelas A, kelas B, kelas C. Tinggal diumumkan aja di grup, silakan diisi link ini. Grupnya di silent. Dikasih waktu sekarang sampai besok. Itu nggak ada masalah Bapak Ibu. Jadi cepat kok. Tesnya juga cepat dan analisisnya juga cepat Bapak Ibu. Demikian. Monggo, silakan Bapak Sri Mulyadi. Darasen, silakan Bapak Sri Mulyadi. Ya, silakan di-unmute dulu Bapak. Suaranya nggak ada. Ini akan lebih tepat memang untuk dilaksanakan di awal tahun, sehingga khususnya untuk kelas 7, sehingga nanti untuk pengelompokan kelas itu dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar anak. Ini sangat berperan sekali dan itu sudah kita praktekkan, ternyata memang sangat mendukung untuk proses pembelajaran pada mata pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Itu yang pernah kami lakukan. Terima kasih. Wah, itu keren sekali ya Bapak. Jadi memang itu sangat ideal apabila kita memetakan kelompok kelas sesuai dengan gaya belajar. Tapi kadang-kadang itu sulit. Nah, kalau sekolah Bapak Ibu bisa melakukannya, kita acungi jempol 2 Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang sekolah kita memetakannya itu tergantung nilai atau mungkin tergantung bakat minat. Nah, kalau sudah kejadian seperti itu, biasanya dalam satu kelas itu ada homogenitas ya. Heterogenitas ya, heterogenitas. Jadi siswa kita itu ada yang visual, kinestetik, auditori, mungkin macam-macam ya. Itu perlu kita peta-petakan lagi. Dan yang penting adalah guru paham tentang metode gaya belajar. Kalau kita pelajari tentang kurikulum merdeka, di sana itu ada memang tempat khusus untuk memetakan siswa kita terkait dengan gaya belajar. Acungi jempol 2 untuk Bapak Sri Mulyadi ya, yang sekolahnya memang benar-benar bisa memetakan per kelasnya sesuai dengan gaya belajar. Monggo silakan
Satu kali lagi Bapak Ibu, nanti kita tutup dulu, kita absen, kemudian kita lanjutkan. Bagi yang live silakan live, bagi yang mau ngobrol diskusi santai ya kita nanti bareng-bareng diskusi. Monggo silakan Bapak Ibu. Satu kali lagi. Monggo silakan dibuka mic-nya. Ibu Desi, silakan. Baik, mungkin Baik. kalau monggo silakan Ibu Desi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Gaya belajar, Pak. Jika saya menemukan di suatu kelas itu ada siswa yang sampai kelas 2 itu belum bisa baca. Mungkin ada sedikit masukan bagaimana memetakan ini gaya belajarnya, bagaimana cara untuk kita bisa memetakan gaya belajar apa yang harus kita berikan pada anak tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau belum bisa baca, Ibu itu kayaknya bukan terkait sama gaya belajar Bapak Ibu, tapi lebih pada IQ-nya Bapak Ibu. Nah, misalkan Bapak Ibu perlu mengetes gaya belajarnya, tetap pertanyaannya kita bacakan saja. Jadi mungkin dia kalau mendengar paham apa yang kita maksud, dan nanti kita yang ngisi ya, seperti itu. Nanti akan ketahuan gaya belajarnya. Setelah ketahuan baru metode belajar terbaik bagi dia supaya cepat membaca itu terlihat dari sini. Misalkan dia kebetulan adalah misalkan auditori, ya diajari pakai suara-suara kita, pakai alunan musik, kemudian ya teknik-teknik yang mendukung gaya belajarnya. Misalkan visual, apa saja yang perlu dilakukan. Tapi untuk kecepatan bagaimana dia bisa membaca itu tergantung sama IQ-nya ya Ibu. Tetap kembali ke sananya. Baik Bapak Ibu. Oke, sama-sama. Baik Bapak Ibu, saya kira begitu. Jadi kita tutup dulu ya, kita santai-santai dulu. Baru nanti silakan yang mau live kita absen dulu. Yang mau live silakan live. Yang istirahat silakan istirahat. Yang masih mau ngobrol silakan tetap di Zoom ini.